Sukihutu Namo Buddhaya. Para sahabat Dhamma dimanapun Anda berada, pada kesempatan ini saya akan menyampaikan kisah inspiratif yang terdapat di dalam cerita Dhamma pada Atthakatha, yaitu kisah Nanda Thera dari syair 13 dan 14. Dikisahkan dalam cerita ini, ya, Nanda Thera adalah sepupu dari Siddhartha Gautama atau sepupu dari Buddha Gautama. Tapi pada waktu itu Buddha Gautama datang ke Kapilawatu karena undangan dari Raja Suddhodana atau dari bapaknya sendiri. Berapa kali mengundang, Buddha pun akhirnya datang ke kerajaan Kapilawatu untuk menemui bapaknya. Di saat sudah sampai di Kapilawatu, Buddha menyampaikan sedikit wejangan Dhamma. Di saat menyampaikan wejangan Dhamma tersebut, bapaknya ini Raja Suddhodana mencapai tingkat kesucian Sotapati. Kemudian dalam berikutnya lagi Buddha menyampaikan wejangan Dhamma. Di situ bapaknya kembali mencapai tingkat kesucian Sakadagami. Dan dalam beberapa hari lagi Buddha menyampaikan Dhamma sampai Raja Suddhodana ini mencapai tingkat kesucian Arahat. Jadi perlu diingat bahwa Raja Suddhodana ini mencapai tingkat kesucian Arahat, dan dalam waktu 7 hari, karena Raja Suddhodana tidak memasuki Pasamuan Sangga, ia tidak kuat menopang keharatannya, maka Raja Suddhodana pun meninggal. Kemudian di Kapilawatu tersebut, ya, di mana sepupunya dari Siddhartha Gautama atau Buddha Gautama ini bernama Nanda sedang melangsungkan pernikahan. Pada waktu Pindapata, di mana Buddha melihat bahwa Nanda ini bisa mencapai tingkat kesucian Arahat, di mana mangkuk yang dibawa untuk Pindapata ini Buddha menyerahkannya kepada Nanda, memberikan kepada Nanda mangkuk Pindapatanya tersebut, dan Buddha pergi tanpa meminta mangkuknya. Akhirnya si Nanda ini pun mengikuti Buddha Gautama kemana Buddha pergi. Di saat Nanda pergi, di saat melangsungkan pernikahan itu, istrinya ini memanggil Nanda untuk segera kembali. Namun Nanda karena merasa sungkan terhadap Buddha, akhirnya dia terus mengikuti Buddha. Sesampainya di wihara Jetavana, ya, di sana kemudian Buddha menjadikan Nanda ini menjadi biku. Di saat menjadi biku, Nanda merasa bosan, hidupnya merasa menderita, ya, tidak banyak mendapatkan bagian, dan dia berpikir untuk kembali ke istrinya. Dia ingat dengan teriakan istrinya ketika dia pergi. Namun di saat itu Buddha dengan kemampuan batin luar biasanya menampakkan beberapa wanita cantik dari alam Tawatimsa, dan Buddha bertanya kepada Nanda, Nanda, di antara beberapa wanita cantik ini, mana yang lebih cantik dengan istrimu? Nanda menjawab, tentu wanita-wanita ini lebih cantik dari istrinya. Jika kamu menginginkan wanita-wanita ini, maka rajinlah, prakteklah Dhamma. Jika kamu mampu dengan rajin praktek Dhamma, saya akan menghadiahkan wanita-wanita ini kepada kamu. Akhirnya Nanda pun dengan penuh semangat mempraktekkan Dhamma. Pada akhirnya dia mencapai tingkat kesucian Arahat. Nah, ketika ia sudah mencapai tingkat kesucian Arahat, Nanda ini sudah tidak melekat dan tidak terikat lagi terhadap hal-hal duniawi. Dan ketika para biku mengejeknya bahwa Nanda masuk menjadi biku dan latihan tekun hanya semata-mata untuk mendapatkan wanita, lalu Nanda menjawab, saya sekarang sudah tidak terikat dan tidak ada keinginan untuk menjadi rumah tangga. Mendengar pernyataan tersebut, para biku ini merasa ragu dan melaporkan kejadian tersebut kepada Buddha Gautama. Apa benar apa yang disampaikan oleh Nanda tersebut? Buddha mengatakan bahwa Nanda sudah mencapai tingkat kesucian Arahat. Setelah itu Buddha pun menyampaikan syair Dhamma pada 13 dan 14 yang bunyinya seperti berikut. Bagaikan hujan yang dapat menembus rumah beratap iris, demikian pula nafsu akan dapat menembus pikiran yang tidak dikembangkan dengan baik. Bagaikan hujan yang tidak dapat menembus rumah beratap baik,
demikian pula nafsu tidak dapat menembus pikiran yang telah dikembangkan dengan baik. Nah, setelah mendengarkan Buddha menyampaikan syair tersebut, banyak di antara para biku yang mencapai tingkat sucian Sotapatti. Demikian kisah inspiratif ini, semoga bisa dijadikan sumber sebagai guru untuk kita tekun berlatih di dalam kehidupan sehari-hari. Namo Buddhaya.